Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat selalu di tengah aktivitasnya. Kali ini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk persamaan diferensial dan bagaimana cara mencari solusinya. Di awal kita sebetulnya udah latihan, di awal pertemuan udah latihan bagaimana menentukan solusi persamaan diferensial yang secara tidak langsung menggunakan teknik pemisahan variabel atau variabel terpisah. Jadi nanti ada beberapa bentuk persamaan diferensial. Ini diantaranya yang sudah saya list itu ada variabel terpisah, bentuk pembagian y per x, bentuk ax tambah by tambah c, dx dan seterusnya. Ada nanti persamaan diferensial eksak, non eksak, dan faktor integral. Ini akan jadi satu dalam penyampaiannya. Nah, baru kita masuk ke persamaan diferensial linear order 1 mencari solusinya, dan persamaan diferensial khusus yang sering kita jumpai dalam teknik yaitu Bernoulli dan Riccati. Nanti kita akan bahas itu secara aplikatif. Oke. Perhatikan beberapa bentuk berikut. Jadi untuk persamaan diferensial kalau udah tertulis ya aksen sama dengan fx. Dengan f suatu fungsi kontinu artinya dia punya turunan ya pada interval real. Dapat dicari penyelesaian dengan mengintegralkan kedua ruas. Jadi kalau y udah terhimpun di kiri, x-nya di ruas kanan, itu tinggal kita integralkan aja, selesai. Nah, bagaimana kalau di dalam f masih memuat x dan y? Ini kalau f yang memuat x, y masih bisa difaktorkan, dipisahkan antara px dengan qx misalnya. Itu kita faktorkan menjadi px dan qx, dan kita lakukan pemisahan lagi di mana y terhimpun dengan dy di ruas kiri, x terhimpun dengan dx di ruas kanan. Nah, itu kemudian kita integralkan. Prinsipnya sama seperti poin 1 tadi. Nah, umumnya sih sering ditulisnya gini, mx dx ditambah ny dy. Nah, kayak gini juga karena udah terkumpul, nggak mesti ruas kanan ruas kiri, bisa langsung kita integralkan. Pada beberapa kasus persamaan diferensial muncul dalam bentuk ini. Nah, bersama dx masih ada y, bersama dy masih ada x. Ini perlu kita faktorkan seperti tadi ya. Nah, ini ada beberapa contoh di halaman 16, halaman 17 modul matek. Di sini ada. Nah, ini ada beberapa contoh ya, dari mulai 2x dx tambah y dy, gimana solusinya. Kemudian dy per dx sama dengan 2x y, bagaimana solusinya. Nanti yang ketiganya juga ada x y dx, x kuadrat tambah 1 dy sama dengan 0. Kemarin kita udah coba menggunakan Wolfram Alpha ya, menggunakan tools Wolfram Alpha untuk mencari solusi persamaan diferensial. Sekarang kita coba, karena ini masih pemisahan variabel, masih cukup sederhana, kita coba secara analitik dulu. Oke, ingat bahwa y aksen sama dengan f aksen x misalnya, atau dy per dx, kita punya solusinya itu bentuknya y sama dengan fx ya, sama dengan sesuatu. Nah, jadi kita menentukan y-nya itu apa sehingga persamaan ini nanti akan bernilai benar. Contoh yang pertama tadi kita punya soal 2x dx tambah y dy, 2x dx tambah y dy. Oke. Tentukan solusi. Aduh lupa saya. 2x dx y dy, 2x dx y dy. Nah, tentukan solusi persamaan berikut. Nah, ini kan memuat dy dx nih. Artinya persamaan diferensial order 1 ya, masih order 1. Ini bentuknya sama dengan poin 2 tadi. Ini bentuknya itu kalau kita perhatiin, bentuknya ini ini adalah mx, y-nya ini adalah ny. Sebetulnya kita integralkan udah selesai. Jadi yang bentuk seperti ini kita bisa langsung integralkan selesai. Maka solusinya untuk 2x dx ditambah y dy sama dengan 0. Ini bisa kita langsung, atau mau dihimpun dulu ya, y dy lah sama dengan min 2x dx biar nanti terpisah. Maka kita integralkan karena udah terhimpun y dengan dy, x dengan dx. Ini 2x dx, maka kita dapat ini y dy ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi berapa? Oke.
setengah Y pangkat 2 ya. Ini udah dibahas kemarin. Yang ini berlaku kelinearan operator integral. Jadi min X pangkat 2 plus C ya. Plus C gabungin di sini. Tujuan kita dapetin Y-nya. Maka semuanya dikali 2. Saya dapat sama dengan dikali 2. Min 2X kuadrat plus bilangan dikali 2 tetap bilangan, biarin aja C. Nah, jadi solusinya Y sama dengan, karena kuadrat plus minus akar dari min 2X kuadrat plus C. Nah, sebetulnya sampai sini udah betul. Ada juga beberapa menulis solusinya dia bentuknya gini nih. Yang ini udah dikali 2. Tadi kita dapat dari sini nih. Dari sini saya tandain. Y kuadrat sama dengan min 2X kuadrat plus C. Beberapa menulis solusinya dalam bentuk seperti ini. Y kuadrat plus 2X kuadrat sama dengan C. Ini boleh nulis seperti ini. Tapi kalau secara umum solusi itu ya mesti Y sama dengan ini solusinya. Gitu. Oke, itu contoh pertama ya. Contoh pertama. Sekarang kita masuk contoh kedua. Kita masuk contoh kedua. Contoh kedua kita lihat di sini. DY per DX sama dengan 2XY. Nah, ini tergabung tapi masih bisa difaktorkan. Contoh 2. Tentukan persamaan diferensial, solusi. Tentukan solusi persamaan diferensial dalam bentuk DY per DX sama dengan 2XY. Nah, ini XY-nya masih jadi 1, tapi karena perkalian langsung bisa dipisah. Nanti kita peroleh solusinya. Solusinya itu adalah ya untuk DY per DX kita lihat sama dengan 2XY, kita peroleh 1/Y DY sama dengan 2X DX. Enggak bingung ya? Ini perkalian pindah ruas jadi bagi. Di sini ada 1/Y atau DY per Y boleh nulisnya. Ini pembagian pindah ruas jadi kali, jadi 2X DX. Nah, ini udah terhimpun. Y dengan DY, X dengan DX. Apa selanjutnya? Kita integralkan. Sama dengan 2X DX. Maka kita peroleh hasilnya 1/Y len ya. Kemarin udah dibahas ini. Sama dengan integral 2X berarti X kuadrat aja kan per 2 selesai. Ditambah C. Gimana supaya dapat Y? Ingat beberapa sifat. Ini ada beberapa sifat ya. Sifat logaritma natural, len dan E, dan Euler number atau eksponensial natural. Ini kalau ada len Y sama dengan X misalnya, itu bisa kita munculkan gini aja lah. Gini langsung. Sifat yang pertama supaya lebih praktis. Jadi kalau ada E pangkat len dari Y, itu hasilnya Y. Jadi E ketemu len itu saling menegasikan. Anggap dia nggak ada, jadi hasilnya langsung Y. Atau len dari E pangkat X, itu X. Nanti Y dengan X bisa bergantian ya. Ini variabel boneka aja bisa diganti-ganti. Gitu. Jadi di sini bisa langsung saya terapkan. Saya terapkan di sini. Kalau saya mau dapat Y aja, saya munculkan E pangkat len. Karena luas kiri ada E, kanan juga sama. Tambah C. Ini saya dapat di sini. E ketemu len tadi hilang ya. Sisa Y. Ini Y-nya untuk Y positif. Ini nggak perlu ada nilai mutlak. Jadi cukup Y sama dengan hasilnya itu E pangkat X kuadrat plus C. Ini udah cukup betul sampai sini. Tapi kita ingat bahwa E ini sebuah bilangan, bisa kita lanjutkan jadinya Y sama dengan, kalau E ingat ada sifat juga di perpangkatan. Kalau ada A pangkat M ditambah N, itu jadinya A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sifat perpangkatan itu bisa kita terapkan di sini. Jadi saya punya sebetulnya E pangkat X kuadrat dikali E pangkat C. E itu sebuah bilangan dipangkatin bilangan yang bilangan. Ini C-nya sebetulnya yang berbeda ya. Tapi kita tulis aja C E pangkat X pangkat 2. Nah, nanti teman-teman akan melihat solusi umumnya kalau menggunakan Wolfram alpha juga akan sampai sini. Jadi selagi masih ada yang bisa disederhanakan, dia akan sampai pada penyederhanaan
yang paling dasar, yaitu Y sama dengan CE pangkat X kuadrat. Ini untuk contoh kedua. Satu lagi ya, kita akan masuk ke contoh 3. Di sini masih ada nih. Nah, di sini masih ada. Wow, ini lumayan nih. Ini bentuk yang tadi MXY, bentuk poin ketiga di teorinya. XY dx dikurangi X kuadrat plus 1 dy sama dengan 0. Gitu. Di sini kita nanti akan coba nyari solusinya ya. Kita akan tuntaskan. Ini XY dx. Nah, contoh 3. XY dx. XY dx. Kemudian tadi berapa? Diambil X kuadrat plus 1 dy. Diambil X kuadrat plus 1 dy sama dengan 0, dia masih homogen. Oke, gimana solusinya? Sama tadi, ini yang saya maksud bentuknya nih, di dx ada y, di dy ada x. Nah ini tetap kita atur dulu sedemikian sehingga x kumpul dengan keluarganya dx dan y kumpul dengan keluarganya dy. Maka di sini saya punya x per x kuadrat plus 1 dx. Di sini seper y dy. Wow. Ya. Nah, gitu kan, x yang pindah ruas ini dy. Kita butuh y-nya, saya putar dulu nulisnya, saya nulis seper y dy supaya konsisten dengan yang sebelumnya, y di ruas kiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, nggak bingung lah ya, cuma pindah-pindah ruas doang mah. Nah, kalau udah terpisah apa? Integralkan. Yuk, kita integralkan. Seper y apa? Ya, ln y. Nah, untuk ini gimana? Lihat di sini. Ini bawahnya x kuadrat plus 1 bisa kita misalkan jadi u, maka turunannya 2x ya. Nah, untuk khusus yang ini saya bikin sendirilah. Nah, integral x per x kuadrat plus 1 dx. Jadi kita misalkan u-nya adalah x kuadrat plus 1. Maka du sama dengan 2x dx ya. Di sini adanya x dx, di sini 2x dx. Di sini adanya dx, berarti setengah du sama dengan x dx. Nah, jadi sekarang saya punya permasalahan ini menjadi penulisannya seperti ini. Seper u, u-nya itu kan x kuadrat plus 1, ya ini udah jadi u. X dx-nya itu kan setengah du. Maka saya dapat setengahnya keluar, integral seper u du. Ini akan jadi setengah dari ln. U-nya apa? U ya. Saya tulis dulu u plus c. Maka saya dapat setengah ln u-nya itu adalah x kuadrat plus 1 plus c. Oke, ini akan saya terapkan ke sini sekarang. Ini akan saya terapkan di sini. Jadi kita punya hasil tadi bahwa ini tuh hasilnya setengah dari ln x kuadrat plus 1 plus c ya. Kata lain, ini bisa kita sederhanakan lagi jadi ln pakai sifat logaritma natural, setengah pindah ke sini jadi pangkat setengah ya, atau jadi akar ya. Plus 1 pangkat setengah plus c. Kemudian kita munculkan e kedua ruas, ini hilang jadi y sama dengan ya akar x kuadrat plus 1 dikali c ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat ini. Oke. Itu untuk yang pemisahan variabel. Teman-teman, nanti di sini ada beberapa soal yang harus teman-teman selesaikan ya. Ini ada beberapa soal yang harus teman-teman selesaikan. Perhatikan contoh pada halaman 16, halaman 17 modul matek 1. Kita lihat soalnya di sini. Oke. Kita mulai yang sederhana aja, nomor ganjil 135. Ya, 135 teman-teman silakan kerjakan. Latihannya halaman 135 itu silakan kerjakan. Untuk latihan. Untuk latihan itu di halaman 135. Sepertinya ini soalnya. Nah, ini dia soalnya. Di sini aja ya.
Nomor 1, 3, 5 ini untuk latihan atau tugas. Gitu. Oke. Kita bisa lanjut ya nanti untuk yang bentuk Y per X-nya. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.